Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan bahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Nah, disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi, pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita memasuki isi dari hadis ke-36. Judulnya adalah balasan amalan kebaikan. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Apabila berkumpul suatu kaum di salah satu masjid untuk membaca Al-Quran secara bergantian dan mempelajarinya, niscaya mereka akan diliputi sakinah atau ketenangan, diliputi rahmat dan dinaungi malaikat. Dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk lain di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka garis nasabnya tidak akan bisa membantunya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama yaitu tentang balasan terhadap perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan baik apa saja? Nah, yang disebutkan di hadis ini yang pertama yaitu tentang melepas kesulitan. Jadi kita tuh harus membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Jadi misalnya ada orang nih kesusahan. Nah, ketika orang itu mengalami kesulitan, maka kita harus membantu orang itu supaya orang itu tidak kesulitan lagi, gitu. Lalu yang kedua itu tentang kita harus memudahkan urusan orang lain. Nah, bedanya apa dengan melepas kesulitan? Nah, kalau memudahkan urusan orang lain, jadi sebelum orang lain itu merasa sulit, kita sudah membantu dirinya. Gitu. Jadi kita memudahkan urusan yang sedang orang lain rasakan, sehingga orang lain itu tidak merasa sulit dengan urusannya. Jadi merasa mudah. Gitu. Jadi yang pertama itu orang kalau yang pertama itu tentang orang tuh udah susah dulu nih. Kita harus membantu orang yang sudah susahan. Gitu. Misalnya orang lagi lapar, udah lapar, kita baru kasih makan gitu. Jadi harus ada apa ya, kesulitan dulu baru kita bantu. Oh, yang kedua, kita memudahkan urusan orang lain, berarti sebelum orang itu merasa kesulitan dengan masalahnya, kita sudah bantu terlebih dahulu. Jadi sebelum orang itu merasa kelaparan nih, kita udah ngasih bantuan makanan gitu. Jadi kita nggak melihat kesulitan orangnya, tapi kita sudah membantu memudahkan urusan orang lain. Jadi sebelum orang lain merasa sulit, kita sudah membantunya. Lalu perbuatan lainnya yaitu kita harus juga menutup aib orang lain. Jadi yang dimaksudkan aib itu ketika orang itu sudah misalnya telah melakukan di masa lalu dan tidak melakukannya di masa yang akan datang karena dia telah malu dengan perbuatannya dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut. Nah, itu aib yang harus ditutupi, bukan aib yang seperti ini ya, kayak contohnya kayak gini. Misalnya di dalam suatu pesantren itu kan kadang-kadang ada terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Misal perbuatan asusila lah, perbuatan bully dan sebagainya. Itu kan tidak boleh dilakukan. Nah, itu kan termasuk mungkin aib. Nah, tapi aib ini sebenarnya jangan sampai kita tutup-tutupi, karena ketika kita menutupi aib tersebut, berarti seolah-olah kita telah setuju dengan perbuatan tersebut. Jadi kan kalau kita tutup-tutupi nih, nanti kan wah masalahnya jadi nggak besar, terus nggak selesai gitu, nggak ada solusinya. Jadi ketika ada masalah itu harus dibuka secara umum karena itu menyangkut umum, itu seharusnya bisa diselesaikan secara umum juga. Jadi kalau ada masalah yang menyangkut orang banyak, itu sebaiknya dibuka dan diselesaikan. Jangan sampai kita menutup-nutupi perbuatan yang tidak baik gitu. Karena kalau misalnya kita menutup-nutupi perbuatan yang tidak baik, berarti kita secara tidak langsung sudah mendukung
perbuatan tersebut. Gitu. Kalau misalnya ada perbuatan asusila, ada perbuatan bullying di suatu pesantren, nah kita jangan sampai menutup-nutupi perbuatan tersebut. Nanti kalau misalnya kita tutup-tutupi, berarti kita udah setuju tuh di pesantren tuh emang ada perbuatan asusila, ada perbuatan bullying gitu. Atau misalnya contoh lainnya selain di pesantren, perbuatan korupsi. Korupsi itu kan perbuatan tidak baik, perbuatan yang menurut kita tuh aib lah. Orang akan malu ketika orang lain tuh bakal mengetahui kalau seorang tuh melakukan korupsi. Nah, kalau misalnya korupsi ini tidak kita bongkar gitu ya, berarti nanti kita telah mendukung korupsi tersebut untuk terjadi. Jadi kita seharusnya kalau ada perbuatan buruk yang menyangkut terhadap umum, itu sebaiknya kita buka lalu kita selesaikan supaya perbuatan tadi itu tidak terulang di masa yang akan datang ataupun kepada orang yang berbeda gitu. Jadi yang kita masukkan dengan aib itu adalah urusan personal dari seseorang. Misalnya seorang nih telah melakukan suatu keburukan. Nah, keburukan itu jangan sampai kita umbar-umbar kembali di masa yang akan datang. Misalnya dia sudah berubah nih, sudah tidak mengulangi perbuatannya, dia sudah menjadi orang yang menjadi lebih baik gitu. Jadi ketika dia sudah berubah, sudah tidak mengulangi perbuatannya, maka kita jangan sampai mengungkit-ungkit masa lalunya yang mungkin dia dulu nakal dan sebagainya gitu. Jadi kita harus tahu aib mana yang harus kita jaga ataupun kita buka supaya menyelesaikan masalahnya. Jadi kita harus selidiki dulu aib mana ini yang harus ditutup gitu. Jangan sampai kita menutup perbuatan buruk sehingga perbuatan buruk itu menjadi apa ya? Menjadi terus dilakukan atau dilestarikan oleh kebanyakan orang gitu ya. Jadi itu kita harus berhati-hati ketika kita menutup aib. Nah, terus Allah juga akan menolong selama kita tuh menolong orang lain. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong saudara-saudara kita dulu gitu. Jadi karena kita sudah menolong saudara kita, maka Allah juga akan menolong diri kita. Jadi konsepnya tuh eh, ketika kita mampu menolong orang lain, maka Allah juga pasti akan menolong diri kita. Itu konsepnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Lalu di sini juga dibahas tentang perjalanan menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita tuh akan memudahkan jalannya untuk ke surga. Jadi Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Nah, maksudnya di sini menuntut ilmu itu prosesnya. Jadi kita proses itu dari awal dia itu menuntut ilmu itu buat buat apa? Misalnya dari rumah dia menuntut ilmu itu untuk mencari ridho Allah, maka dia niatkan itu dari awal dia berangkat saat menuntut ilmu dan setelahnya itu untuk Allah juga. Maksudnya dari sebelum, saat, dan setelahnya itu kayak begini. Jadi kalau sebelum yaitu perjalanannya, jadi misalnya dari rumah menuju ke tempat untuk menuntut ilmu itu sudah dihitung menuntut ilmu juga. Jadi pahalanya itu dihitung ketika dia keluar dari rumah karena dia sudah meniatkan untuk mencari ridho Allah. Perjalanannya itu akan dinilai menuntut ilmu juga. Itu kan karena dibutuhkan usaha, dibutuhkan niat, dibutuhkan kesungguhan ketika dia keluar dari rumah gitu ya untuk mencari ilmu itu. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang nggak serius ketika perjalanannya dia mungkin nggak bakal menuju tempat atau sekolah, misalnya dia bakal bolos itu kan, terus dia akan main-main gitu, terus dan sebagainya lah itu dalam perjalanan. Lalu saat menuntut ilmu juga dibutuhkan niat dan kesungguhan gitu. Kalau misalnya orang yang nggak niat saat menuntut ilmu, dia nggak akan semangat, nggak bakal fokus, nggak bakal menyerap ilmu-ilmu yang ada di sekolah ataupun di tempat menuntut ilmunya. Jadi saat menuntut ilmu juga dibutuhkan usaha, dibutuhkan niat yang kuat supaya kita bisa menyerap ilmu tadi, supaya ilmu itu bisa kita manfaatkan. Nah, itu saat menuntut ilmu itu. Lalu setelahnya juga kita jangan sampai cuma di teori, tapi juga di penerapannya, yaitu setelah kita menuntut ilmu, lalu ilmu ini untuk apa digunakan gitu. Lalu kita hubungkan dengan penerapannya. Tuh. Jadi sebelum, saat, dan setelahnya. Setelahnya kita bisa menuntut ilmu lagi karena kadang-kadang kan ada ilmu yang berbeda dengan teori atau membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya gitu. Jadi kadang-kadang wah di teori kayak gini tapi penerapannya berbeda. Nah, itu berarti kita telah menuntut ilmu lagi. Itu dalam urusannya ketika kita mencari ridho Allah. Jadi saat sebelum, saat
menuntut ilmu, prosesnya, dan setelahnya atau penerapannya. Itu semuanya termasuk dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu tuh nggak cuma saat kita mendapatkan pengetahuan, tapi sebelum mendapatkan pengetahuan, saat proses menuntut ilmunya, dan pengetahuan itu tuh untuk apa. Jadi penerapannya juga termasuk gitu. Jadi ya kita niatkan semuanya, semua kegiatan tadi ya, prosesnya itu untuk mencari ridha Allah, supaya Allah akan memudahkan diri kita untuk uh, mencapai surganya. Itu memudahkan jalan kita untuk menuju surga lah. Simpelnya seperti itu. Terus kita juga harus mengetahui bahwa apa ya? Nggak ada yang dinamakan ilmu dunia ataupun ilmu akhirat ya. Semua itu hanya ada di niat kita. Jadi ada yang kan ada tuh, ada yang disebutkan ilmu dunia misalnya. Kalau misalnya ilmu dunia, berarti ilmu untuk dunia saja. Padahal kalau kita niatkan ilmu dunia untuk akhirat gitu ya, itu semuanya tuh malah bisa menjadi ilmu akhirat semua. Misal begini, ilmu biologi, biologi kan katanya ilmu dunia gitu, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tapi ketika kita bisa menerapkan ilmu yang katanya dunia, ilmu biologi tadi, kita hubungkan misalnya ilmu makhluk hidup nih, kita belajar biologi, nanti setelah belajar biologi kita mempelajari bahwa makhluk hidup itu bisa mengalami penyakit, bisa sakit lah. Nah, kita pelajari tuh, kita hubungkan dalam ilmu kedokteran, kan ada kan ilmu kedokteran tuh. Jadi kita belajar organisme, nanti organisme ini kita pelajari juga tentang penyakitnya. Nah, ketika kita sudah mempelajari penyakitnya, lalu obat apa yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit ini? Kita kita pelajari bahwa dengan pelajari ilmu ini, itu kita sama saja dengan ikhtiar untuk mencari ridho Allah, gitu kan. Jadi kita berikhtiar dulu, baru Allah itu memberi eh, memberi kesembuhan gitu. Jadi kita pelajari dulu nih, wah kalau misalnya kita sakit ini, obatnya ini, terus insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh yaitu dengan kehendak Allah gitu. Jadi jangan sampai kita mempelajari bahwa wah ini ilmu dunia, kita tidak boleh belajar atau tidak diutamakan. Tapi salah pemikirannya seperti itu. Kita gunakan, wah ilmu ini itu bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Ketika kita bisa membantu orang lain, berarti nanti kita bisa dimudahkan juga atau dibantu oleh Allah juga. Tuh. Jadi ilmu itu jangan sampai kita kelompok-kelompokkan. Kalau mau contoh lain, misalnya ilmu matematika, ilmu ekonomi, dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk misalnya ekonomi, untuk berdagang, untuk mencari harta yang halal. Nah, ketika harta halal itu bisa sudah kuat ya, jadi ekonomi sudah kuat, nanti kelebihan dari hartanya itu bisa digunakan untuk misalnya kegiatan bantu orang, untuk membangun masjid dan sebagainya, atau misalnya ilmu matematika atau ilmu teknik sipil itu bisa digunakan untuk membangun masjid gitu. Nah, kalau misalnya ilmu-ilmu tadi itu tidak dipelajari, kita mau bangun masjid harus minta bantuan dari agama lain. Terus kalau mau bangun masjid itu dananya kita kadang-kadang ngemis-ngemis atau minta-minta kepada orang-orang yang ada di jalan gitu kan. Padahal kalau misalnya ekonomi sudah kuat, ada kelebihan harta dari ilmu ekonomi tadi, itu bisa digunakan padahal kan untuk membangun masjid, kelebihan hartanya. Lalu dengan ilmu matematika, ilmu teknik sipil dan sebagainya itu bisa digunakan untuk membangun masjid yang kuat juga, masjid yang bagus dan kuat. Jadi jangan sampai kebalik, kita bangun masjid yang bagus tapi ekonomi yang ada di sekitar masjid itu tidak terbantu dari pembangunan masjid tersebut. Yang ada, kita harusnya dengan ekonomi yang kuat terlebih dahulu, baru kita bisa membangun masjid, baru kita menghias masjid. Itu jangan sampai kebalik harusnya. Jadi kan kebanyakan kita kan kayak, wah yang penting masjidnya bagus dulu nih. Tapi setelah masjidnya bagus, yang datang ke masjid itu malah sedikit. Gitu kan. Jadi sampai seperti itu. Malah kebalik kan. Makanya itu kita jangan sampai salah memahami ilmu. Jangan sampai kita membeda-bedakan atau mengombang-ombangkan bahwa ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tapi segala ilmu itu bisa menjadi ilmu akhirat ketika kita meniatkan untuk mencari ridho Allah. Itu pentingnya di situ ya. Kuncinya adalah niat kita.
niat kita saat mencari ilmu atau menuntut ilmu. Terus di hadis ini juga dijelaskan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran secara bersama-sama dalam satu tempat ya, atau majelis gitu. Nah, ketika kita bisa mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran di suatu masjid ya, secara berkelompok, itu kita bisa mendapat ketenangan. Terus ketenangan tuh kayak karena kita bersama-sama, kita itu merasa damai. Itu kan karena kalau misalnya kau sendiri itu kadang kita males, kita nggak semangat dan sebagainya, karena kita dilakukan secara bersama, itu biasanya akan memupuk rasa kebersamaan dan ketenangan. Karena kan tenang kalau kita baca sendiri, malas, ngantuk dan sebagainya, tapi kalau bersama-sama itu pasti, wah, misalnya kita kurang semangat nih, yang lain bisa mengingatkan, bisa bersama-sama dan akhirnya meningkatkan semangat juga. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal, jadi bersama-sama. Jadi ketenangan itu akan hadir dalam majelis tersebut. Terus ketenangan majelis tersebut juga akan dikelilingi atau dinaungi oleh malaikat. Jadi malaikat itu akan hadir di majelis tersebut. Jadi setelah hadir itu nggak cuma hadir ya, hadir itu menyaksikan, mendengarkan apa yang terjadi di majelis tadi. Nah, ketika kita itu malaikat itu mendengarkan, malaikat juga pasti akan melindungi. Jadi melindungi itu dari godaan-godaan setan ya. Jadi kan kalau misalnya secara fisik kita tampak, secara goib kita juga dilindungi oleh malaikat-malaikat tadi, sehingga tidak ada barisan yang kosong, penuh gitu. Nggak ada setan yang ingin masuk. Kalaupun ada, akan sulit untuk masuk ke dalam barisan tersebut, karena akan telah dilindungi oleh malaikat-malaikat tadi. Gitu. Jadi malaikat itu nggak cuma hadir mendengarkan, tapi hadir juga untuk melindungi majelis tersebut sehingga godaan-godaan atau bisikan setan tuh sulit untuk terjadi di antara manusia tadi, di antara kumpulan tadi. Terus bukan hanya itu saja, Allah juga bangga dengan orang-orang yang sedang berkumpul tadi. Karena Allah itu akan menyebutkan nama-nama orang-orang tadi itu di hadapan para makhluk-makhluknya yang ada di sisinya. Jadi Allah juga akan bangga atau senang dengan apa yang kita lakukan. Bayangkan, Allah itu akan menyebutkan nama-nama kita. Misalnya si fulan, fulan, fulanah itu telah sedang bergumul dan mendiskusikan tentang Al-Quran, sedang belajar Al-Quran gitu. Saking bangganya Allah itu sampai menyebutkan nama-nama orang yang sedang berkumpul tadi di hadapan makhluk-makhluk lain, gitu kan? Jadi kayak gini aja nih umpamanya. Kita misalnya punya barang kan, kita senang dengan barang ini. Itu barang ini pasti kita akan kayak, wah ini barang bagus gitu. Kita pamerkan lah barang ini ke orang lain supaya orang lain tahu barang ini adalah barang bagus gitu. Nah, sedangkan ini Allah itu adalah pemilik kita. Karena Allah itu bangga dengan apa yang kita lakukan, Allah itu sampai menyebutkan nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk lain. Itu saking bangganya. Gitu. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an dalam suatu majelis. Gitu. Itu yang ini disampaikan hadis ini. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Entah itu dengan melepas kesulitan, memudahkan urusan, menutup aib, dan sebagainya. Allah juga akan mempermudah jalan ke surga bagi para penuntut ilmu yang ingin mencari ridha Allah. Lalu disebutkan keutamaan pelajari Al-Quran dalam majelis ilmu, yaitu mendapatkan ketenangan, perlindungan malaikat, dan disebutkan namanya oleh Allah di hadapan makhluk lain. Semoga setelah mempelajari hadis ini kita bisa mempelajari atau setidaknya membantu lah saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, dan kita itu bisa menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-36 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan atau kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian.
Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.